Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita ketemu. Nggak kedengeran sekarang? Masih nggak kedengeran? Coba itu di tes. Ya. Udah. Headphone-nya udah bagus, handphone itunya, headsetnya. Ya, terima kasih Bu Arita, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya tidak dibuka kameranya karena sedang webinar juga dalam rangka bulan bahasa. Terima kasih Bapak dan Ibu, dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu dan berkumpul dalam tatap maya untuk mendengarkan penjelasan tentang PPL, review PPL 1. Review PPL 1 ya, menurut Ibu Ketua, dan mohon maaf ini Pak Jit dengan Pak Yaman belum bisa bergabung bersama kita, tetapi supaya waktu tidak terbuang, maka kita mulai saja dulu dengan penjelasan review PPL 1 oleh Bu Ketua PPG UNJ, Profesor Dr. Arita Marini. Sambil kita menunggu Pak Budiaman dan Pak Jit bergabung. Itu barangkali ya supaya tidak menghabiskan waktu. Kami persilakan Bu Arita. Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang review PPL 1. Yang terhormat Bapak Ketua LP3 dan Sekretaris LP3 yang belum bisa bergabung sampai saat ini. Kemudian yang terhormat Sekretaris PPG, yang terhormat Koordinator Bidang Studi PPG UNJ, Koordinator PPG Program Studi Pelaksana PPG, dosen Angkatan 1 sampai 4, mahasiswa Angkatan 1 sampai 4, admin LMS Angkatan 1 sampai 4 yang saya cintai. Saya mulai share screen dulu tentang review PPL 1. Oke. Ya, ini review PPL 1 adalah tahapan kegiatan setelah PPL 1. Nah, kita lihat dulu. Waktu dan time span review PPL 1. Jadi kalau PPL 1 yang sudah dilaksanakan oleh Angkatan 1, itu tidak ada time span. Tetapi hanya kegiatan yang dilakukan oleh dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Tetapi untuk review PPL 1 maupun review PPL 2 kembali ada time span, yaitu waktu dari review PPL 1 ini sebanyak 4 hari, time span-nya adalah 800 menit atau 13,33 jam, jadi perharinya sekitar 3,33 jam. Jadwal review PPL 1 untuk Angkatan 1 tanggal 31 Oktober sampai 4 November, untuk Angkatan 2 tanggal 3 sampai 6 November, Angkatan 3 tanggal 12 sampai 16 November, Angkatan 4 tanggal 26 sampai 30 November. Berarti Angkatan 1 sudah mulai hari ini, gitu ya. Pendekatan yang digunakan dalam review PPL 1 adalah pendekatan I-Care, jadi I introduction, C connection, A application, R reflection, dan E extension. Kita lihat aktivitas dari review PPL dan refleksi 1. Hari pertama, jam 1 sampai ke 4, aktivitasnya adalah I introduction, jadi dengan metode diskusi, menggunakan web meeting, pengantar pembelajaran, dengan Google Meet, untuk guru, mahasiswa, dan dosen. Jadi ini metodenya seperti biasa, yaitu konferensi, ya, seperti yang sudah kita lakukan dalam kegiatan penyegaran PPG dalam jabatan tahun 2020. Dengan konferensi antara guru, mahasiswa, dan dosen menggunakan formula 321, yaitu 3 itu mengemukakan tiga kelebihan dari mahasiswa, baik oleh mahasiswa sendiri maupun oleh guru pamong diarahkan oleh dosen. Kemudian 2
kelemahan mahasiswa baik dikemukakan oleh mahasiswa, guru pamong, dan diarahkan oleh dosen, dan satu rencana tindak lanjut yang diberikan baik oleh guru pamong, diarahkan oleh dosen ya. Nah, ini aktivitasnya hari ke-1 ini jam 1 sampai 4 adalah review praktek mengajar, pelaksanaan PTK dan praktek mengajar. Karena ini adalah meeting, berarti hanya penjelasan teknis saja. Penjelasan teknis seperti apa sih review praktek mengajar, pelaksanaan PTK, dan praktek mengajar ini. Kemudian hari ke-1 jam 5 sampai 8 itu sudah masuk ke session action. Jadi di sini anak sudah melakukan kerja mandiri via LMS, mengunggah tugas via LMS dengan menjawab pertanyaan koneksi terhadap kegiatan review PPL 1. Jadi langsung menjawab pertanyaan di LMS. Kemudian masuk ke tahapan application, jadi diskusi tentang, jadi di dalam forum diskusi, jadi asinkronus, mendiskusikan tentang kekuatan dan kelemahan proses pelaksanaan praktek mengajar, baik itu perangkat pembelajaran atau RPP yang digunakan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi berbasis higher order thinking skills yang dituangkan hasil diskusinya pada format LKAR1. Nanti kita akan lihat LKAR1 itu sudah ada di LMS sebenarnya. Hari ke-1 jam 5 sampai ke 8, coba ini masih tetap hari 1 jam 5 sampai ke 8 ya. Jadi di sini mahasiswa mendokumentasikan atau membuat video dari kegiatan pembelajaran waktu PPL 1 kemarin dan sudah diunggah. Setelah mahasiswa mengunggah pada channel YouTube masing-masing, kemudian dibagikan alamatnya pada forum diskusi ini. Kemudian mahasiswa mencermati setiap topik video praktek pembelajaran yang telah diunggah oleh mahasiswa lain di dalam kelompok. Kemudian memberikan tanggapan dan masukan terhadap video praktek pembelajaran yang sudah diunggah oleh mahasiswa yang lain sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan untuk nanti di PPL 2. Bukan di PPL 1 ini diperbaiki lagi videonya, nggak usah, tapi itu untuk perbaikan di PPL 2 nanti. Kemudian menyimpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian hasil diskusi yang sudah dilakukan tentang apa sih yang harus diperbaiki itu dituangkan hasil diskusinya pada format LKAR1. Kemudian mahasiswa mengunggah LKAR1 ini ke produk peserta review PPL 1. Nah, ini dosen dan guru pamong memberikan tanggapan seperti biasa ya dalam forum diskusi. Kemudian hari kedua, jam pertama sampai kedua, ini lanjutan tugas mandiri terbimbing. Jadi di sini mahasiswa melakukan kerja mandiri via LMS, unggah tugas via LMS, dosen dan guru pamong memberikan tanggapan dan masukan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan untuk nanti di PPL 2. Ya. Yang harus digarisbawahi adalah video praktek pembelajaran yang sudah dibuat pada PPL 1 itu tidak perlu diperbaiki, tetapi review ini hanya untuk perbaikan dan penyempurnaan di PPL 2 nanti. Nah, kemudian pada kegiatan PPL 1 kan mahasiswa telah menghasilkan laporan awal dari pelaksanaan PTK, terdiri dari perencanaan tindakan dan pengumpulan data. Jadi pengumpulan data ini data tentang hasil perencanaan tindakan yang sudah dilakukan, kemudian hasil penilaian proses yang sudah dilakukan, penilaian proses berarti kaitannya dengan LKPD, dan penilaian akhir yang sudah dilakukan kaitannya dengan evaluasi. Nah, di sini mahasiswa diminta mengunggah laporan awal dari pelaksanaan PTK yang sudah dilakukan di PPL 1 pada forum diskusi ini, gitu ya. Nah, mahasiswa mencermati setiap topik laporan awal dari pelaksanaan PTK yang sudah diunggah mahasiswa lain, diberikan tanggapan untuk perbaikan dan penyempurnaan untuk PPL 2. Kemudian mahasiswa menyimpulkan hasil diskusi yang sudah dilakukan, kemudian dituangkan hasil diskusinya pada format LKAR2. Jadi LKAR2 yang diupload nanti yang sudah disempurnakan berdasarkan hasil diskusi. Nah, mahasiswa mengunggah LKAR2 di mana, yaitu di produk peserta review PPL 1. Kemudian kita lihat lagi masih hari kedua jam 1 sampai ke 2.
Di sini mahasiswa melakukan kerja mandiri via LMS. Jadi mengunggah tugas via LMS, dosen dan guru pamong memberikan tanggapan untuk penyempurnaan. Nah, pada saat pelaksanaan PPL 1, mahasiswa kan sudah melaksanakan kegiatan non mengajar. Nah, dan sudah membuat laporannya atau bentuknya bisa video juga, jadi bisa pilih salah satu. Boleh laporannya atau dokumentasi dalam bentuk video. Nah, laporan atau dokumentasi melalui video yang sudah dihasilkan ini diunggah ke forum diskusi ini untuk direview bersama dosen dan guru pamong. Jadi waktu mengunggahnya begini, setiap mahasiswa membuat topik diskusi baru di forum diskusi, ditulis nama mahasiswa tersebut, sehingga setiap mahasiswa punya topik diskusi dengan nama masing-masing. Sehingga di tempat diskusi itulah mereka mengupload hasil yang diperoleh dari PPL 1. Gitu ya, jadi biar mudah. Nanti ada khusus untuk hasil kegiatan mengajar, hasil kemudian hasil PTK maupun hasil praktek pembelajaran. Nah, laporan atau dokumentasi melalui video ini tadi dicermati, gitu ya, dicermati kemudian diberikan tanggapan untuk penyempurnaan di kegiatan PPL 2. Nah, sekali lagi, jadi ini nggak perlu diperbaiki, tapi nanti PPL 2 harus diperbaiki itu videonya. Tapi kalau laporannya bisa diperbaiki kan, sesuai dengan forum diskusi tadi. Nah, maksudnya bukan laporannya, LKAR 3-nya, pada format LKAR 3-nya. Nah, setelah didiskusikan, maka dituangkan hasil diskusinya pada format LKAR 3, LKAR 3-nya dimasukkan ke produk peserta review PPL 1. Nah, hari kedua, jam ketiga, keempat ini kita sudah mulai masuk ke refleksi. Ini dengan metode diskusi, dengan web meeting, refleksi, dan penguatan pembelajaran menggunakan Google Meet antara guru pamong, mahasiswa, dan dosen. Nah, ini kembali metodenya adalah metode konferensi dengan formula 321 tadi ya. 3 mengemukakan 3 kelebihan mahasiswa, 2 kelemahan mahasiswa, dan 1 rencana tindak lanjut. Nah, aktivitas refleksi ini adalah diskusi gitu ya, dalam web meeting diskusi antara guru pamong, mahasiswa, dan dosen. Kemudian setelah itu mahasiswa menjawab pertanyaan di LMS tentang refleksi dan penguatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian hari kedua jam ke-5 ke-8 mahasiswa melakukan kerja mandiri via LMS dan mengunggah tugas via LMS. Ini tugas mandiri terbimbing. Kemudian pada hari ketiga, jam ke-1, ke-2, aktivitasnya refleksi, kemudian web meeting kembali, gitu ya. Ini kan tadi hari kedua ya. Hari kedua, jam 3, ke-4 itu web meeting, sorry ini. Ya. Hari kedua, jam ketiga, ke-4 itu kan web meeting. Nah, ini hari ketiga, jam 1, ke-2 itu web meeting kembali, refleksi dan penguatan pembelajaran. Ini dengan Google Meet antara guru pamong, mahasiswa, dan dosen. Nah, hari ketiga, jam ke-3 sampai ke-6 ini mulai tahapan extension. Ini metodenya diskusi dan web meeting kembali gitu ya. Kemudian di sini ada rencana tindak lanjut. Jadi dosen dan guru pamong memberikan penguatan dan saran tindak lanjut. Kemudian dosen dan guru pamong menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan peserta sebagai calon instruktur PPG agar ketika melakukan pembimbingan dalam materi dapat sukses. Kemudian rencana tindak lanjut ini digunakan format LKAR 5. Sudah ada juga di LMS. Nah, kemudian sebenarnya ini nyambung apa-apa nih Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu melakukan web meeting refleksi dan penguatan pembelajaran itu langsung masuk ke extension nggak salah. Yang penting itu ini berlanjut. Kemudian yang hari ketiga jam 7.08 itu tugas mandiri rencana tindak lanjut. Nah, mahasiswa melakukan kerja mandiri via LMS, mengunggah tugas via LMS. Nah, hari keempat jam 1 sampai ke-4 itu lanjutan tugas mandiri FTL. Jadi mahasiswa mengunggah atau mengupload produk peserta kegiatan review PPL dan refleksi 1 ini meliputi LKAR 1, LKAR 2, LKAR 3, dan LKAR 5. Kita lihat ya. Nah, hasil review LKAR 1, 2, dan 3 yang dilakukan oleh dosen dan guru pamong itu diunggah di kolom feedback file.
feedback file dari penilaian. Kan kalau penilaian kan ada feedbacknya kan. Nah, itu bisa mengunggah LKA yang dilakukan oleh dosen. Nah, jadi bahan pembelajaran untuk review PPL 1 ini adalah produk mahasiswa yang sudah dibuat di PPL 1, yaitu video kegiatan praktek pembelajaran, laporan persiapan PTK, dan video bisa atau laporan praktek non-mengajar. Nah, hasil kegiatan review PPL 1 adalah hasil diskusi yang ditulis pada LKR 1 sampai LKR 5. Nah, LKR 1-nya, ini LKR 1 review praktek mengajar. Jadi ini biasa dari pendahuluan, kegiatan inti, penutup. Ini keterlaksanaannya atau ketidakterlaksanaannya, apa faktor penghambat. Kalau keterlaksanaan, faktor pendukungnya apa. Jadi apakah di dalam video praktek mengajar itu guru sudah memberikan persepsi, pemberian motivasi, penyampaian tujuan dan kegiatan. Kegiatan inti, apakah dia sudah menguasai kelas, memanfaatkan IT, gitu ya, keterlibatan siswa, dengan pembelajaran. Kemudian penutup, apakah gurunya sudah menyampaikan kesimpulan, pelaksanaan refleksi, dan tindak lanjut. Kemudian di LKR 2 tentang review pelaksanaan PTK, apakah keterlaksanaan perencanaan tindakan terhadap masalah pembelajaran itu terlaksana atau tidak terlaksana. Nah, kalau terlaksana, faktor pendukungnya apa? Kalau tidak terlaksana, faktor penghambatnya apa? Kemudian yang kedua, pengumpulan data berdasarkan tindakan. Terlaksana nggak pengumpulan datanya? Baik penilaian proses maupun penilaian akhir. Nah, untuk review non mengajar, kegiatan non mengajarnya apa saja? Terlaksana nggak atau tidak terlaksana? Kalau terlaksana, faktor pendukungnya apa? Kalau tidak terlaksana, faktor penghambatnya apa? Nah, saran untuk kegiatan non mengajar yang perlu ditingkatkan apa? Gitu. Dan terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini LKR 4 ya. LKR 4, apa pengalaman baru yang diperoleh pada saat pelaksanaan PPL 1, kemudian hal penting apa yang ditemukan pada PPL 1 di sekolah, dan hal apa yang sudah dilaksanakan dengan baik di PPL 1, dan yang belum dilaksanakan, apa saja perbaikan yang akan dilaksanakan. Ini semua ada di LMS ya Bapak Ibu. Dan rencana tindak lanjut ini. Jadi rencana tindak lanjut untuk praktek mengajar misalnya berdasarkan review yang sudah dilakukan, kira-kira rencana kegiatannya apa? Apa yang harus dilakukan? Sehingga nanti di PPL 2 faktor penghambat itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, waktu dan tempatnya di mana, pihak yang terlibatnya di mana. Nah, kegiatan non mengajar misalnya apa yang akan dilakukan kira-kira. Kemudian waktu dan tempatnya di mana, pihak yang terlibat di mana. PPK juga demikian. Ya, Bapak Ibu. Ya, sudah selesai. Ya, demikian Bapak Ibu penjelasan tentang review PPL 1. Kemudian, apakah Pak Zid sudah datang, Mas Rakyat? Belum ya? Pak Budiman juga belum ya? Belum, Bu, belum. Pak Daryanto ada nggak? Pak Daryanto ada, Bu. Pak Daryanto bagaimana coba tanya, mau memberikan ini materi nggak yang di Excel? Warita sambil menunggu Pak Daryanto, bagaimana kalau ada tanya jawab untuk Warita langsung dibuka ya? Enggak, lebih baik nanti selesai semua aja. Coba begini, Pak Daryanto bisa memberikan materi tentang Excel. Dia udah bilang tadi. Lanjut, saya silakan. Saya silakan kepada Bu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Warita. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita mendengarkan penjelasan dari Prodi dan koordinator PPD lagi, Bapak Ibu guru dan dosen, guru-guru atau calon guru profesional. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Arita apa Bu Pamong dan Prof. B dari dosen dan Bu Pamong memeriksa produk mahasiswa yang telah diunggah. Jadi sebelumnya aktivitas dilakukan oleh mahasiswa itu mengunggah, kemudian Bapak dan Ibu memeriksa produk mahasiswa yang telah diunggah. Kira-kira waktunya
20 menit. Jadi dalam 4 hari, Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan waktunya adalah 800 menit terbagi bagi 1.1b itu 20 menit, kemudian berikutnya adalah 1.1c, dosen dan guru pamong membuka pertemuan Tikon. Jadi menggunakan bisa Google Meet atau sarana yang lain, tapi dianjurkan pakai Google Meet. Dosen dan guru pamong membuka pertemuan Tikon dan memberikan penjelasan teknis, melakukan review perangkat pembelajaran dan video praktek pembelajaran yang sudah dimiliki oleh mahasiswa. Ini Bapak dan Ibu minimal 90 menit, sehingga total dari 20 sama 90 di sini adalah 110 menit. Kemudian sesi satu yang terakhir adalah dosen dan guru pamong membaca hasil pengisian mahasiswa itu 20 menit dan dilanjutkan dengan sesi yang kedua atau sesi siang. Dosen dan guru pamong mengarahkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman kegiatan PPL 1 yang sudah dilaksanakan atau 1.2e itu 10 menit. Dosen dan guru pamong mengarahkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman kegiatan review praktek pembelajaran melalui video pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan itu di 1.2.f itu 30 menit. Dan terakhir untuk hari pertama adalah 1.2g, yaitu dosen dan guru pamong mengarahkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman kegiatan review laporan awal pelaksanaan PTK yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa itu 30 menit. Sehingga total pada hari pertama ini Bapak dan Ibu 200 menit Bapak dan Ibu. Jadi ini sudah menampung 200 menit pada hari pertama. Hari berikutnya, hari kedua, yaitu sesi pertama, itu kodenya adalah 2.1h. Dosen dan guru pamong mengarahkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman kegiatan review pelaksanaan kegiatan non mengajar yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa itu 30 menit. Kemudian dosen dan guru pamong mengarahkan proses refleksi melalui LMS itu 30 menit. Dan sesi keduanya pada hari kedua adalah dosen dan guru pamong memberi penguatan dan saran tindak lanjut dan menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa itu 90 menit. Kodenya adalah 2.2c, sehingga pada sesi kedua siang pertama itu totalnya adalah 350 menit dari hari Sabtu dan hari kedua. Dilanjutkan dengan 2.2k, dosen dan guru pamong memeriksa produk yang digunakan oleh mahasiswa itu 30 menit. Bapak dan Ibu bekerja di LNS. Kemudian hari kedua Bapak dan Ibu dan dosen dan guru pamong dimohon untuk mengisi jurnal mengajar yang kira-kira 20 menit. Sehingga total pada hari kedua adalah 400 menit. Dilanjutkan pada hari ketiga, Bapak dan Ibu dimulai dari 3.1b, itu dosen dan guru pamong membuka pertemuan Tikon dan memberikan penjelasan teknis, melakukan refleksi terhadap pelaksanaan praktek mengajar, kegiatan mengajar dan pelaksanaan PTK itu 60 menit. Dan berikutnya adalah 3.1c,
dosen dan guru pamong membaca hasil pengisian mahasiswa 15 menit, dan terakhir pada sesi pertama dari ketiga adalah dosen dan guru pamong mengarahkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman tentang refleksi perbaikan pelaksanaan PPL 1 yang sudah dilaksanakan, itu waktunya 20 menit. Dan dilanjutkan pada sesi kedua adalah dosen dan guru pamong mengarahkan proses refleksi melalui LMS, itu waktunya 15 menit. Dilanjutkan 3.2F, dosen dan guru pamong memberi penguatan dan saran tindak lanjut dan menyampaikan beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa, kira-kira 60 menit. Setelah itu, dosen dan guru pamong memeriksa produk yang sudah diunggah oleh mahasiswa 15 menit. Dan terakhir dari ketiga, Bapak dan Ibu, dosen dan guru pamong diminta untuk mengisi jurnal mengajar kira-kira dibutuhkan waktu 15 menit. Sehingga total waktu pada hari ketiga Bapak dan Ibu bekerja di LMS 600 menit. Ini Bapak dan Ibu harus dicapai ya, minimal ya, sebetulnya minimal. Kalau lebih ya lebih baik. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak dan Ibu banyak bekerja di LMS, kalau di ranking berdasarkan aktivitas, mudah-mudahan lebih baik. Dan untuk review PPL 1 ini pada hari keempat atau hari terakhir adalah dimulai dari 4.1b, dosen dan guru pamong membuka pertemuan Pikon dan memberikan penjelasan review pelaksanaan PPL 1 untuk menyiapkan rencana tindak lanjut RTL. Itu waktunya adalah 60 menit. Kemudian dilanjutkan pada 4.1.c, dosen dan guru pamong membaca hasil pengisian oleh mahasiswa, itu 10 menit. Dan sesi pertama terakhir adalah dosen dan guru pamong membuka pertemuan Pikon dan memberikan penjelasan review pelaksanaan PPL 1 untuk menyiapkan rencana tindak lanjut RTL. Waktunya adalah 30 menit, serta sesi hari keempat keduanya. Sesi keduanya ini hari keempat 4.2e, dosen dan guru pamong mengarahkan proses refleksi melalui LMS. Waktunya Bapak dan Ibu diminta minimal 15 menit. Dosen dan guru pamong membuka pertemuan Pikon untuk memberikan penjelasan pembuatan rencana tindak lanjut RTL. Pikon diikuti oleh Bapak dan Ibu pamong, tentunya diikuti oleh mahasiswa. Waktunya adalah 6 menit. Dan 4.2g adalah dosen dan guru pamong memeriksa produk yang diunggah oleh mahasiswa 15 menit. Dan terakhir untuk hari keempat, Bapak dan Ibu diminta untuk membuat atau mengisi jurnal mengajar. Waktunya kira-kira 10 menit, sehingga total untuk hari ini adalah 800 menit. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan diberi kesehatan dan tetap semangat sehingga minimal 800 menit itu tercapai. Jadi kalau ada persoalan, mohon nanti didiskusikan selain dengan kami juga dengan admin LMS, supaya Bapak dan Ibu bisa dibantu untuk mengisi
format yang sudah ada di LMS. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Prof. Harita, terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ke ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Durianto. Lanjutkan dulu ya dengan penjelasan teknis tentang LMS ini. Biasanya yang banyak pertanyaan biasanya. Silakan kepada Pak Dudung untuk menjelaskan teknis LMS. Langsung saja ini Bu Dini, tidak ada Ya, silakan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Semuanya yang kami hormati Kepala LP3M hadir ya, masih dalam perjalanan. Kemudian Ketua PPG, UG, Profesor Dr. Ali ini, kemudian para pengurus CPG serta Bapak Ibu dosen dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya coba untuk melengkapi informasi dari Prof. Harita sama Pak Durianto. Sebenarnya secara teori sudah dijelaskan oleh Prof. Harita sama Pak Durianto. Mungkin saya menyimpulkan dulu ya sebelum masuk ke LMS-nya. Izinkan saya coba screen. Sudah terlihat ya Pak Ibu? Tidak Pak. Oke, modul yang sekarang review KPL 1 atau istilahnya fase 6 atau F6 PPG lagi 2020. Ini merupakan tahap prakarya setelah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring online. Pelaksanaan prakarya ini atau tahap 1 ini dilaksanakan setelah PPG penyelesaian KPL di sekolah swasta. Jadi mereka sudah PPG yang di luar sekolah. Yang lolos karya kedua ini, tahap 1 ini memiliki bobot SKS yang ekuivalen dengan waktu belajar selama 6 hari dengan 18 TP. Ada 3 kegiatan pada tahap ini yaitu review PPL dan PPK, kemudian kegiatan refleksi dan membuat RTL untuk perbaikan kinerja. Maksudnya review PPL dan PPK ini adalah review kegiatan kinerja, kegiatan awal pelaksanaan penelitian tindakan kelas serta pengumpulan data, dan kegiatan praktek mengajar pada PPL 1. Refleksi maksudnya refleksi hasil review PPL 1. Terakhir membuat LL perbaikan kerja untuk PPL 2 seperti yang dijelaskan oleh Prof. Harita ini tadi ya. Jadi tidak langsung diperbaiki videonya, tapi untuk perbaikan PPL 2-nya. Tujuannya mahasiswa jabatan ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kegiatan praktek kerja, kegiatan awal PPK, dan kegiatan praktek mengajar di PPL 1. Selanjutnya, tujuan selanjutnya melaksanakan refleksi dari kegiatan belajar, pelaksanaan PPK dan kegiatan mengajar di PPL 1. Selanjutnya membuat PPL, perbaikan kinerja, kegiatan belajar, pelaksanaan PPK dan kegiatan belajar. Tahapan kegiatan seperti biasa itu ya. Yaitu introduction, ini penampilannya mengenai meeting. Jadi sekalian mengingatkan mohon izin untuk membagi 3 kelompok dengan link Google Meet dosen masing-masing. Kemudian hasilnya mohon di-record ya, dan linknya di-share di MS. Sekalian menjelaskan Bapak Ibu informasi dari tim IT ternyata di scan Bapak Ibu banyak yang tidak terbaca karena kesalahan kodenya. Kesalahan kode dari hasil rekaman itu harus persis seperti yang kegiatan aktivitas di LMS-nya. Jadi sebaiknya kalau link langsung diklik saja yang kegiatan aktivitas di atasnya, langsung tinggal tambah rekamannya. Jadi kodenya tetap di situ, hanya nambah rekaman. Jadi kodenya akan terbaca. Tapi kalau membuat baru, rata-rata tidak terbaca oleh sistem sehingga sensornya tidak berubah, gitu ya. Sudah saya buktikan pada kegiatan perangkat
pengalaman punya saya jeblok ketika di review lumayan tinggi karena sistemnya dikritik. Ini mohon diingatkan ya para admin untuk memperbaiki rekaman hasil dari kegiatan. Jadi caranya dikritik yang baru jangan buru-buru, yang atas sudah dikritik kemudian tinggal copy linknya dia dipindahkan ke yang baru, tambah rekaman kemudian diproses yang terbaca oleh sistem. Kemudian aktivitas kedua adalah connection ini kegiatannya menjabarkan DRS. Dan kegiatan selanjutnya adalah pada penerapan ini dosen dan mahasiswa melakukan diskusi output kegiatan PL1 yang sudah dilaksanakan. Adapun topik yang harus didiskusikan lain kekuatan tambahan proses pelaksanaan PPK BJP yang digunakan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi berbasis SWOT. Luangkan hasil diskusi pada format kerja itu. Hasil pelaksanaan PPK dan hambatan-hambatan yang ditemui pada pelaksanaan PPK. Luangkan hasil diskusi pada format ayat 2. Kemudian ragam praktek mengajar yang dilakukan selama PS1 berlangsung. Jadi tuangkan hasilnya pada format kerja ayat 3. Itu di aplikasi yang selanjutnya kegiatan refleksi yang menjawab pertanyaan yang S, penguatan dan pengembangan minimal rating. Dosen memberikan penguatan dan saran tindak lanjut. Dosen menyampaikan beberapa yang harus dipersiapkan peserta calon inspeksi agar melakukan pembimbingan pada materi yang dapat yang sukses. Dosen meminta peserta untuk membuat PL dengan menggunakan format bekerja ini. Itu ya harapannya. Kalau kita dioperasionalkan, jadi bahan pertama adalah bahan pembelajaran untuk PPL ini, produk mahasiswa ini. Pertama, mahasiswa mengunggah hasil kegiatan untuk PL1 yang direview pada kegiatan ini. Adapun bahan yang harus diunggah berupa video kegiatan belajar, kemudian laporan persiapan PPK dan video laporan belajar. Jadi boleh video, boleh deskriptif bentuk laporannya gitu saja. Bahan-bahan yang telah diunggah tersebut selanjutnya direview bersama dengan dosen ini dan melalui aktivitas pada kegiatan penerapan pada diskusi. Hasil kegiatan review PS1 adalah berupa hasil diskusi yang ditulis pada lembar kerja R1 pada sampai lembar kerja R5. Jadi yang diunggah itu ya angkanya. Kemudian ini teknisnya tentang review pembelajaran. Pertama mahasiswa mendokumentasikan membuat video lembar kerja PS1 itu. Dari kegiatan pembelajaran pada PS1, setelah itu mahasiswa mengunggah pada channel YouTube masing-masing. Kemudian bagikan share alamatnya pada diskusi. Berarti ini harus buat channel masing-masing mahasiswa ya, di umum. Silakan cermati setiap topik video pembelajaran yang telah diunggah oleh mahasiswa lain di kelompok. Jadi mahasiswa saling mencermati. Kemudian berikan tanggapan dan masukan membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan tersebut. Simpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan, kemudian tuangkan hasilnya pada format lembar kerja yang satu. Ini silakan unggah produknya dari YouTube Potensi. Jadi hanya satu tempat pengumpulannya semuanya dari LKL 1 sampai LKL 5. Kemudian ini untuk kegiatan laporan awal pelaksanaan PPK apa yang dilakukan. Jadi pertama pada kegiatan PS1 mahasiswa yang telah menghasilkan laporan awal dari pelaksanaan PPK. Laporan awal terdiri pada kegiatan perencanaan tindakan dan pengumpulan data. Dan setiap mahasiswa diminta untuk mengunggah laporan awal dan pelaksanaan PPK pada forum diskusi. Ya, jadi setiap mahasiswa itu membuat topik diskusi dengan nama masing-masing. Silakan cermati setiap topik laporan awal dari pelaksanaan PPK yang diunggah oleh mahasiswa lain di kelompok. Kemudian berikan tanggapan dan masukan membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan kedua. Simpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan, kemudian tuangkan hasilnya pada format LKR2. Unggah produknya sama dijadinya tempat yang sama. Jadi tadinya adalah lembar kerja R2. Ini pada review kegiatan awal pelaksanaan PPK. Kemudian yang kegiatan mengajarnya pada saat PPL 1 mahasiswa telah melaksanakan kegiatan mengajar dan membuat laporan atau dokumentasi melalui video. Jadi boleh pilih salah satunya dokumentasi atau laporan pelaksanaan.
Selanjutnya laporan atau dokumentasi melalui video yang telah dihasilkan diunggah di forum untuk direview bersama dosen dan guru pamong. Silakan cermati setiap topik laporan dokumentasi melalui video kegiatan mengajar yang telah diunggah oleh mahasiswa lain di kelompok. Kemudian berikan tanggapan dan masukan membangun sebagai bahan perbaikan penyempurnaan kegiatan 2. Simpulkan hasil diskusi yang telah dilakukan, kemudian tuangkan diskusinya pada format kerja ayat 3. Jadi silakan unggah yang sama tadinya panjangnya gambar kerja ayat 3. Jadi produk peserta review PS1 ini adalah ada LKR 1, LKR 2, 3, dan 5. Nah ini yang dilakukan oleh hasil review dilakukan dosen pamong dan juga di kolom feedback file. Jadi ketika produk kasih itu di kolom feedbacknya bisa dosen juga mengisi file LKK ini. Oke, ini mungkin sudah hari perharinya dan hari sudah dibahas oleh Pak Daryanto lewat saja ya. Nah ini sekarang memasuki ke LMS. Jadi sama polanya mungkin akan tambah mungkin di modelnya adalah fase 6 saja yang tinggal klik masuk seperti ini. Nah ini cukup sederhana ya, kita coba masuk. Tapi sebelumnya mungkin ini perkenalan dulu nih LKR-nya ya. LKR 1 ini adalah review praktik belajar. Kemudian ini forum review PPL LKR 2 yang vertikal, ketiga ini yang mengajar, kemudian ini ada forum refleksi PPL 1 dan terakhir adalah RTL. Oke itu ya penjelasan umum. Sekarang kita coba untuk masuk ke animasi. Sudah terlihat Bapak Ibu. Ketika masuk maka akan masuk modelnya seperti ini di teman. Ini cukup sederhana, hanya satu aktivitas ya. Jadi ini hanya satu aktivitas saja selama 4 hari ini. Jadi mungkin di sini tidak berbeda dengan yang modul kemarin. Jadi hari per harinya jelas ketika di PL ya sampai 12 hari itu. Nah, di review ini tidak jelas hari pertama apa, hari kedua apa, tidak ada di sini. Jadi ini mungkin yang setelah saya tadi langkah pertama ini ada silakan membuat pengumuman ke peserta. Kemudian di review perangkat pembelajaran pengalaman lapangan 1. Nah ini mungkin pendahuluannya akan bisa dibaca, dan bahan pembelajaran isinya adalah LKK tadi silakan download yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bahan pembelajaran untuk review ini produk mahasiswa, jadi produk mahasiswa di-upload di sini. Di sini di-upload, kemudian bisa melihat dari sini. Nah, coba kalau ini contohnya yang sudah di produk-produknya di sini. Ini belum di-review ya, belum dinilai oleh dosennya. Ini apa yang ada ini ya, video kegiatan praktik pembelajaran, laporan persiapan PPK dan laporan belajar. Itu yang di-upload di sini. Ada PPL 1. Lanjutnya introduction ini web meeting. Sudah dijelaskan apa kegiatannya, kemudian kondisi ini hanya menjawab pertanyaan yang ada di LS. Nah, baru ini aplikasi. Ya, aplikasinya bagi kegiatan review praktik pembelajaran dan review laporan awal PPK dan review non mengajar. Jadi ada 3 review sekali lagi. Praktik pembelajaran melalui video, kemudian awal PPK dan non mengajar. Refleksi adalah menjawab pertanyaan yang ada di LS. Penguatannya melalui web meeting. Dan terakhir adalah pod yang tidak ada di sini adalah justru RTL-nya gitu ya. Itu ada perbedaan ya antara yang di Excel dengan yang di sini. Sini tidak ada kegiatan RTL-nya. Mana yang harus diikuti? Ya udah ikuti yang di LMS saja ya Bapak ya. Ada di KL5 itu Pak. Iya mana?
LK5 itu kan FTL. Oh iya, nyanyiannya ya. Iya. Produk, oh iya bisa digabung di sini betul. Maaf. Jadi cuma maksudnya ini kegiatannya tidak ada, berarti RTL-nya mengerjakan saja gitu ya, tidak ada aktivitas di sini. Nah, di sini tidak ada aktivitas, ini hanya 3 kegiatan, refleksi, langsung ini. Sudah. Ya, di situ. Ya mungkin itu Rita yang saya sampaikan mungkin bisa dikembangkan oleh diskusi. Mohon maaf Bapak Ibu, kami juga dapat belajar ya, kita sama-sama lah saling memberikan masukan. Karena kami juga sudah diskusi di tim nasional tadi kesesuaian antara yang di Excel ini sama yang lain. Kadang-kadang membingungkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi ya kita pintar-pintar aja menyesuaikan. Intinya sama di dalamnya. Cuma kadang-kadang sesuai harinya sudah dirinci sehingga kita tidak harus memilah-milah lagi. Tapi kadang-kadang ya di sini tidak ada penjelasan hari ke-1 ke-2-nya gitu. Saya menyesuaikan saja lah yang biasa sama yang di sini. Mungkin yang saya harus ingatkan di sini web meetingnya cuma 2 kali, hari pertama dan hari akhir di tempat. Ini hanya diskusi saja dan mengingatkan ke admin tolong seperti biasa ya dibuatkan 3 grup sesuai dengan kelompoknya. Dan ini kelemahan di sini tidak ada kode. Ini sudah ditanyakan tim IT pusat, tidak ada kodenya. Padahal kan kita butuh untuk time span itu kan baca kode. Di sini tidak ada kode, ini lagi ditanyakan ke timnya nggak ada jawaban gitu ya. Maksudnya gimana? Biasanya ada kode kegiatan di sini 111 gitu. Ya mungkin karena web meetingnya cuma ada 1. Jadi kan yang satu pengantar, yang satu penguatan, jadi nggak perlu lupa. Ya mungkin itu. Tapi tidak ada jawaban. Biasanya kan ada gini. Tadi Mas Reza mengatakan, jadi jangan salah membuat kode. Saya tuh baca, ini nggak ada kodenya. Karena cuma ada 1 macam, jadi nggak perlu kode. Kan web meeting itu satu macam, satu pengantar, satu penguatan. Penguatan itu kan udah masuk tiga-tiganya kan tadi kan. Konferensi yang langsung itu. Ya mungkin diingatkan ke admin. Jadi caranya di sini adalah di copy aja, jangan buat baru ya. Karena banyak yang tidak sesuai, beda 1 huruf aja ternyata tidak dibaca oleh sistem. Iya, duplikat aja, diduplikat. Coba dikasih tahu Pak Dudung, edit dulu. Kasih tahu caranya. Gitu dia baik. Ya. Jadi itu biasa. Dan editing on. Ya. Ini sudah ada tanda begini berarti ini edit. Ya caranya pertama langsung duplikat saja. Edit terus duplikat. Edit. Nah, akan keluar biar lebih mudah ya. Karena ada 3 kelompok, jadi edit lagi, duplikat, jadi ada 3 kelompok. Ya. Jadi pertama ini kelompok dulu ya. Edit setting. Ya, edit setting ini kelompok A gitu ya. Kelompok A. Kemudian ini di refresh access-nya. Nanti bingung nggak usah. Biar baca oleh kelompok masing-masing tadinya. Iya, tapi itu admin aja. Dosen bingung langsung aja ke save and display itu admin aja. Yang admin ya. Iya, save and display aja. Sudah. Nah, berarti ini sudah di kelompok A, ini kelompok B, kelompok C. Ya, buatin dulu edit setting. Nah, ini kelompok B, atau kalau mau dibuat nama dosennya lebih bagus, supaya tidak salah nama-namanya gitu ya. Nah, ini juga edit setting. Ganti kelompok C. Kan gampang kan Bapak Ibu. Ya, sekarang mau save and display. Sekarang rekaman coba duduk. Rekamannya ini biasanya kan kalau dari Google Meet kan baru bikin di bawahnya di sini ya tambah activity nggak usah. Jadi cukup saja langsung di. Nah, sekarang cobain dulu. Ya, ke Gmail dulu. Gmail dulu ceritanya. Biar bisa ngerti. Oh, udah pernah kali. Enggak ikutan. Iya, saya dulu tuh, buka email dulu. Enggak, gua buka tab baru. Ya nggak kelihatan apa di situnya.
harus stop share ya kalau kayak gitu ya? Iya, stop share. Alhamdulillah udah pernah ngerti kok. Enggak ngerti. Cepetan. Sudah, buat dulu ya. Ini klik. Iya. Jadi kalau rekaman di bawahnya ini kan kelompok A. Jadi nggak usah pakai ya? Ya, itu yang kebaca. Nah, tambah aja di sini rekaman dan itu aja. Rekaman. Ada kode di sini kan langsung sama persis. Sehingga yang nggak terbaca itu cuma kemarin kan panduannya begitu panduannya. Iya, karena itu kan banyak yang salah ketik. Saya juga sempat pengalaman sendiri kok. Maksudnya salah gimana? Ya kan persis sama dengan aktivitas atasnya. Yang direkam itu yang mana? Kodenya harus sama. Tapi kalau dikit kan pasti persis. Coba aja. Saya juga kemarin nyoba, ternyata di review perangkat itu tinggi-tinggi time span-nya. Jadi udah ke oleh sistem. Tapi di perangkat waktu pembelajaran satu saya jeblok. Jadi caranya gimana? Kalau begitu caranya duplikat. Nah, dikit rekaman. Di sini kan ada kodenya. Mana kan ada kodenya. Dia kadang-kadang ini salah. Misalnya kayak gitu. Kode ini yang kadang-kadang repotan kitanya. Spasinya beda, gitu. Kodenya, kata-katanya beda, gitu. Jadi harus persis katanya. Jadi tulisannya langsung tambahin rekaman gitu aja? Iya, gitu. Nah, ini kan persis, tidak ada perubahan. Tinggal yang dari Google Meet di sini. Oh, gitu. Kalau kita ganti sekarang bisa berubah kali ya time span-nya ya? Coba aja disuruh Mas aja ganti coba diperbaiki lagi. Karena saya di review salahnya dikit tinggi, hampir 800. Hari itu. Tapi kan itu yang salah mereka orang mereka ngasih panduannya kan? Nah iya, panduannya ya biasanya mereka nggak usah aja kenapa nggak persis itu. Sudah. Sebagai admin tolong diperbaiki lah, tinggal di-duplicate kemudian tinggal dipindahkan saja linknya ke atas. Tulisannya rekaman gitu aja ya? Iya, tinggal tambah rekaman aja. Oke. Bapak Ibu itu ya. Ternyata yang web meeting sudah bisa dimasukkan ke time span katanya. Sudah di time span. Kalau yang masih rendah berarti ada kesalahan kode. Kalau yang nggak kebaca nggak masuk dong berarti ya? Ya, tapi kan masih ada kesempatan diubah aja. Pastikan kodenya sama, kegiatannya sama. Biar ini kan tinggal rekaman aja sih. Berarti rekaman yang ini. Mungkin itu Properita Bu Dini dari saya penjelasannya. Mungkin yang pertanyaan yang sekalian aja Properita laporan PTK kayak apa? Karena tidak ada saya cari formatnya dari pusat tidak ada, apakah mana ada bentuknya gitu. Nah, kalau proposal nggak ada. Ya. Memang nggak ada. Seperti apa namanya? Seperti yang waktu penyegaran itu ada kan? Penyegaran. Mungkin saya lupa. Kalau proposal kan ada kemarin. Kalau laporan nggak ada. Saya juga pertanyaan dari itu Pak Lukman. Saya juga nggak jawab karena menyalahi satu win yang dari GTK ternyata emang nggak ada. Diserahkan ke kita lagi. Iya, diserahkan ke kita aja. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan ke Bu Dini. Bu Dini enggak mau dibuka forum. Bu Dini nyawa lagi asik dengan bahasa tadi. Iya. Ya udah langsung aja. Kayaknya nggak ada pertanyaannya. Iya, silakan. Terima kasih Pak Daryanto, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah tambah jelas karena tadi temanya malah banyak Parita ya. Pertanyaannya. Ya, apakah dibuka untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Boleh buka. Udah melambai. Baik, akan saya buka ya tanya jawab. Pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kemarin alhamdulillah.
Cuman untuk laporan ini kan juga sama belum ada formatnya. Atau mungkin kami yang belum tahu kalau ada formatnya. Itu yang kami tanyakan. Kemudian yang ketiga terakhir, nanti untuk mungkin ada yang seperti ini lagi ya. Saya ada penjelasan lagi karena ada banyak informasi tentang share. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab ya, nanti ditambahkan nama yang lain ya kalau ada yang ingin melengkapi. Jadi gini, yang pertama PTK. Nah, PTK itu memang nggak ada ini ya. Penyegaran kita nggak sampai laporan ya. Baru proposal. Nah, karena nggak ada, ya kita sesuaikan, kita buat sederhana saja, sama aja dengan proposal, tinggal ditambahkan aja kan, itu kan proposal kan udah sampai bab 3 kan. Nah, terus ditambahkan aja bab 4-nya itu siklus 1 gitu, siklus 1. Nah, di situ pelaksanaan perencanaan tindakannya itu seperti apa. Nah, itu kemudian penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses kan dari LKPD, penilaian hasil dari evaluasi. Nah, terus langsung lagi di bawahnya siklus 2 itu aja. Sederhana aja kita sesuaikan dengan yang yang kita lakukan, yang dilakukan oleh mahasiswa. Siklus 2 perencanaan pelaksanaan tindakannya seperti apa, ya diterangin lah sedikit ya, narasi sedikit saja. Kemudian penilaian proses, penilaian hasil, itu aja. Kemudian siklus 3 juga demikian, baru terakhir kesimpulan saran. Nah, kemudian yang kegiatan mengajar itu kan kayak di dalam tabel itu yang diberikan waktu penyegaran persis. Itu juga nomor tabel saja, laporan itu berarti tabel. Nomor, jenis kegiatan non mengajar, deskripsi kegiatan. Nah, deskripsi kegiatan itu bisa pakai screenshot gitu Pak. Kemudian waktu dan kegiatan itu saja. Itu aja sudah dianggap laporan gitu loh Pak. Nah, laporan itu bukan berarti kita bikin laporan seperti apa ya, laporan kali ini gitu enggak. Ya, mungkin kemarin itu sempat stres di kelompok kami biologi angkatan 3. Kemudian pelaksanaan mungkin di jadwal itu kan tanggal 30 November dan 1 Desember. Kecuali sama dengan PNS, jadi nggak mungkin kalau harus real time. Anak-anak nggak bisa Bu. Kami kan juga bakal kena protes ya kalau tetap dilaksanakan di tanggal itu harus real time maksudnya. Harus real time di tanggal itu baru kita record. Nanti siswa siapa gitu kami bingung. Oh gitu. Iya Pak, untuk mungkin nanti kita akan rapat koordinasi kembali Pak sebelum mungkin. Karena apa namanya yang dosen-dosen yang sudah punya NRP akan dilakukan penyegaran sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 November. Besok kami akan rapat oleh GTK ya, koordinator PPJ dan tim IT. Kemudian setelah itu penyegaran dosen yang sudah punya NRP tanggal 6 sampai 7 November ini oleh TOT kemarin, yang TOT duluan kemarin itu. Kemudian sebelum pelaksanaan mungkin nanti kita akan dapat koordinasi kembali Pak. Dan itu aspirasi dari kami yang tiga dan berpikir di angkatan 4 itu aja. Kalau pelaksanaan mungkin harus real time di tanggal 30 dan 1 Desember itu sudah kelihatannya kalau di Kaldik kebanyakan sudah masuk penilaian akhir semester itu. Sehingga kemungkinan tidak ada lagi kegiatan pembelajaran dan beberapa sekolah kan melarang adanya. Kan gini Pak, kan setahu saya kan itu kan menggunakan rekaman video praktek pembelajaran ya. Iya. Nah, itu kan pastinya nggak real time kan? Kalau yang kemarin saya kan maaf Bu, sebelumnya kemarin kita dapat info dari karena kami kan penasaran kan semuanya harus prepare. Ngobrol juga sama ini Bapak siapa ini? Peserta atau guru pamong? Peserta Bu. Saya peserta Bu. Iya. Kami kan cari info Bu tentang ini di biologi. Nah, kita dapatnya itu bahwa ada timestamp-nya yang harus ditampilkan. Jadi harus real time sesuai dengan jadwal. Misal jadwal tanggal 30 ya. Kita rekaman di tanggal 30, timestamp-nya itu harus ditampilkan. Dengan timestamp itu kan berarti kan waktu kita masukin rekaman. Bukan timestamp itu kapan kalau dalam bahasa program timestamp itu maksudnya ngerekam pakai apa waktu Bapak maksudnya rekaman saya daring Bu
Nggak, gini loh Pak, rekaman itu kan ketahuan kalau kita masukin ke LMS kan Pak? Oh iya. Itu time span ya Bu. Iya. Pemerintah mungkin waktu rekamannya kan akan terlihat di video ini. Iya. Kapan diambilnya? Misal kita pakai Zoom. Ini kan kita pakai Zoom. Hasil record ini nanti akan ada tanggalnya di bagian bawah. Oh, itu maksudnya. Jadi tertera di videonya. Ya betul. Nanti saya tanyakan besok ya Pak. Itu kan ada rapat koordinasi. Tapi kalau setahu saya sih kalau model itu harus fleksibel ya. Biasanya online fleksibel ya nggak? Makanya saya bingung Bu. Kalau saya harus di tanggal itu, kita nggak ada siswa sama sekali ya. Kalau memang direncanakan untuk gagal, mending nggak usah gitu. Enggak. Maksudnya kalau nggak ada siswa kan, emangnya harus ada siswa kan nggak Pak? Kalau daring, kalau pemikiran kami kemarin, kalau daring ini kan real teaching dalam jaringan. Berarti kan kita yang nge-zoom seperti ini. Kalau yang daring, kalau yang offline pun kemarin kan ada 3 pilihan yang dijelaskan di prosedur awal. Ada yang di zona merah, misal kalau tidak ada siswa, kita menggunakan siswa virtual itu bisa. Nah ya kan ada siswa boleh kan? Kalau ada yang kuning atau di zona yang ini, kalau kemarin bisa daring, berarti harus menampilkan siswa. Nanti kami menunggu saja dari kebijakan UNJ. Yang menambahkan ya. Jadi untuk ini itu berbeda dengan yang tahun lalu ya. Pertama sekarang Bapak ini ngumpulin tentang portofolio gitu. Karena mungkin ada portofolio, kemudian praktek pelaksanaan, pembelajaran dan masyarakat yang akan dinilai dalam masa itu. Ya, ini ada yang pada Oktober itu kan ada 4 jam ya. Kalau saya tampilkan, boleh nggak tampilkan? Ya boleh tampilkan. Kan aja ya. Sebelum tampilkan mungkin tadi Pak betul. Jadi untuk pembelajaran harus daring, tapi kan PSP-nya memang persis, jangan ntar menilai kapan ya. Persis waktunya ketika jadwal di situ betul Pak itu. Dan tadi cuma kalau memang ada siswanya bisa, tapi kalau bisa virtual siswanya. Kalau sudah tidak mungkin lagi tidak ada siswanya gitu. Siswanya kan ngobrol sendiri tanpa ada siswanya boleh ya Pak? Boleh Pak. Ini ya kalau memang tidak ada ya udah. Jadi kita kan di alam aja pada dunia udah siswanya selalu aja apa. Ngomong sendiri tadi dia dijawab sendiri. Iya, di rekam aja mungkin Zoom tapi siswanya tidak ada apa. Karena mungkin dengan alasan memang siswanya tidak ada segi yang Zoom. Itu aja nggak apa-apa. Nah kalau saya tampilkan ya akan dinilai oleh dosen tentang tampil. Iya Pak, sambil menunggu tampilan kemarin juga ada, jadi ada dua Bu permasalahan yang buat kami kemarin sempat galau. Yang pertama itu, ini kan pas nanti siswa kita gimana? Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa kita bisa menggunakan siswa virtual. Ini angin segar dan kabar baik untuk teman-teman di biologi. Nah yang kedua, masalah ini Bu ada isu bahwa webinar tanpa JP itu tidak dihitung. Nanti mungkin pas penyegaran sih bisa dikonfirmasi ya Bu ya. Jadi kemarin itu beberapa LPTK menyatakan bahwa kalau webinar doang nggak ada poinnya, padahal di PowerPoint PDF portofolio yang dibagikan oleh panitia UNJ kemarin kan itu ada mencari informasi gitu ya, dengan webinar walaupun ya skornya ya cuma 0,1, 0,3 gitu, tapi kan lumayan Ibu. Kalau 0,3 ada 10 sertifikat juga lumayan gitu maksudnya. Nanti mungkin kami menunggu penjelasan yang terjadi insya Allah. Ya pokoknya apapun Pak sampaikan aja yang akan memutuskan nilai. Ya pokoknya di-upload aja gitu ya Pak. Ya di-upload aja Pak. Mohon maaf itu punya Vera ini saya kemarin karena lagi memperbaiki Vera ini saya masih terbuka. Jadi penilaiannya kan ada portofolio Pak. Di portofolio ini ada penelitian publikasi, ya kemudian ada refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, ini pelatihan Pak.
Nah, silakan saja untuk kategori pelatihan ini kan yang akan memutuskan dosen ntar Pak. Iya. Nah, kita ada menghasilkan produk apa gitu. Dosen akan memberikan mulai di situ. Dokumen kita masukkan aja Pak. Kemudian selain portofolio juga ini menilai ini pembelajaran. Ini kan ada RPP di sini. Nah, RPP kan tinggal cek kayak gini aja Pak. Kemudian juga ada ini video pembelajaran ini Pak. Bapak kan kalau setelah upload kan di sini kan ada berkas videonya di sini. Iya. Videonya boleh lihat tadi Pak. Bisa link, bisa virtual gitu, mesti dari virtual gitu. Jadi kita tidak fleksibel aja. Ini kan sudah ada instruksi dari ya harus disesuaikan adanya memang. Kalau tidak ada siswanya jangan dipaksain gitu. Apalagi siap larangan kayak gitu. Sama iya Mbak. Siap. Ya karena Bapak belajar untuk PP Pak. Betul. Terakhir itu susah terus kalau ini masih ada dosen kan punya rasa ya. Assalamualaikum dari profesor gitu. Baik, duduk kita lanjut ke ini pertanyaan di chat banyak. Ada dari Bu Yohana. Laporan kegiatan mengajar apakah kegiatannya harus di minggu depan atau boleh kegiatan pada bulan yang lalu? Silakan Bu Arisa, Pak Dudung. Sebaiknya ya pada waktu PPL kan ada durasinya Bu. Disesuaikan aja. Apa yang bisa dilakukan aja kegiatan mengajar itu apa yang bisa dilakukan walaupun dalam keadaan pandemi kan tetap ada kan kegiatan non-admin mengajar itu. Pasti ada kan? Jadi apa kegiatan mengajarnya walaupun sederhana tidak apa-apa Bu. Kan itu sesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, tadi ya. Jadi kegiatan mengajar kegiatan mengajar itu selama PPL begini. Jadi selama 12 hari itu ya. Nah, kan dibuat rencananya, buktinya sudah melaksanakan, bisa dideskripsikan, bisa juga dengan video atau foto-foto gitu. Laporannya itu sudah melaksanakannya. Ya minimal 3 lah gitu, dengan hanya 1 gitu. Jadi tidak ini lah apa? Disesuaikan dengan situasi lah. Kira-kira yang selama COVID ini apa sih kira-kira yang bisa dilakukan? Tapi jangan di luar waktu itu, karena kita kan punya durasi waktu ya. PPL 1 itu 12 hari, nah selama itu. Ketika PPL 1 kan ada mengajar, PPK, ada 3 kegiatan itu di dalam situ, jangan keluar dari situ. Atau misalnya ini mengelola perpustakaan Bu, mungkin perpustakaannya diapain, dibenahin, atau bagaimana? Pokoknya kan kalau kegiatan mengajar itu bisa yang tadinya misalnya karena pandemi nggak ada, ya bisa adakan dibicarakan dengan sekolah, gitu ya kan? Keluarga bisa main Baca. Ya. Bunda. Ya, silakan. Baik kalau kegiatan mengajar itu banyaknya selama pandemi pun masih bisa karena kegiatan di sekolah itu tetap jalan seperti PKKS kepala sekolah ya, jadi kerja kepala sekolah. Kemudian yang kaitannya dengan penjaminan mutu sekolah mutu itu tetap ada. Dan biasanya kepala sekolah memberikan bagi-bagi tugas kepada guru gitu. Jadi walaupun pandemi tetap ada guru datang ke sekolah mengerjakan kegiatan mengajar selain daring bersama anak. Itu aja guru piket ya. Itu kan bisa sebenarnya. Nah, mungkin nggak ada gitu loh. Artinya nggak harus kegiatan ekstrakurikuler, nggak harus. Lain juga boleh. Membantu administrasi sekolah itu juga termasuk. Iya Bu. Apa? Selanjutnya berikutnya ini dari Pak Wahyono, kegiatan Pamong angkatan 3 PPL tanggal 12 sampai 16 November. Apakah sebelum tanggal 12 guru Pamong kembali aktivitas LMS atau bagaimana? Dudung. Pertanyaan Pak Wahyono. Sebelum tanggal 12 ke aktivitas LMS atau bagaimana gitu? Karena yang PPL-nya kan tanggal 12 baru dimulai.
sesuai dengan schedule kan setelah PPL 1 ada review 4 hari. Kemudian setelah itu masuk PPL 2 selama 6 hari lagi. Situ ada review PPL 2. Gitu Bu Dini. Jadi ya selama kegiatan itu ya OMS kan tetap berjalan. Review PPL juga kan bisa berjalan gitu. Sekalipun kalau di PPL kan tidak tiap hari harus dalam time span, tapi kalau review ya dihitung time span-nya. PPL itu kan banyak di lapangan. Iya. Angkatan 3 itu kan PPL 1 kan tanggal 26 Oktober sampai 11 November, Pak. Ya, sebelum 12 November berarti PPL 1, Bapak. PPL 1 itu kan PPL. Ya, sebelum tanggal 12 bukan masuk LMS lagi. Iya, memang justru Bapak. Kan kemarin kan kita sudah melakukan rapat koordinasi tentang PPL 1 kan. Nanti ditanyakan kembali Pak, apa yang harus dilakukan selama PPL 1 itu Bapak melakukan kegiatan praktek mengajar, kemudian non mengajar, PTK yang kemudian hasilnya harus di-upload di LMS kan Pak? Seperti Pak Wayan ini kan guru nih Bu Arita. Iya. Untuk kegiatan guru pamong ini ya, bukan yang peserta ya. Oh iya. Kalau guru pamong itu juga ada kemarin rapat koordinasi Pak Wayono ikut memberikan masukan pada waktu mahasiswa mengupload video praktek mengajar, kemudian pada waktu mahasiswa mengupload koran PTK, pada waktu mahasiswa mengupload video non mengajar atau laporan non mengajar. Nah, itu memberikan masukan Pak di forum diskusi. Nah, itu memang kita nggak pakai time span, tapi tetap ada kegiatan baik itu asinkronos maupun sinkronos. Sinkronosnya juga ada, yaitu pada hari pertamanya di siklus 1 itu ada web Google Meet ya, web meeting pengantar, kemudian pada waktu setelah mengajar di siklus 1 yaitu hari kelima itu juga ada web meeting dengan Google Meet Pak. Di situ guru pamong juga ikutan sama dosen. Kemudian pada waktu hari pertama di siklus 2 Pak, berarti itu di hari ke-7 kan ada 12 hari. Nah, terus hari ke-12-nya lagi pada hari kelimanya siklus 2 itu web meeting kembali gitu. Untuk menentukan hasil dari kegiatan praktek mengajar Pak. Nanti ditanyakan kembali Pak sama koordinator PPG-nya apa yang harus dilakukan karena kemarin itu sudah ada dilakukan rapat koordinasi dan sudah dibagikan slide PPL 1-nya. Jadi kita kembali ke LMS ya Bu ya? Iya, kita tetap memberikan masukan walaupun kita nggak ada time span kan, di dosen itu kan nggak ada time span untuk PPL 1, tapi kita tetap memberikan masukan apabila mahasiswa sudah mengupload di forum diskusinya Pak, dan ada web meeting dengan Google Meet, Pak Wayono akan ikutan sama dosen untuk mengarahkan mahasiswa Pak. Oke, terima kasih Prof. Iya. Nanti saya ingin menambahkan kalau PPL justru harinya jelas gitu ya di LMS itu. Angkatan ketiga kan baru masuk hari ketiga, ini masih mempersiapkan Pak Wayono. Mempersiapkan review. Jadi diskusi di LMS justru hari ini, hari ketiga. Senin baru mereka itu praktek, ngambil gambar praktek sama praktek itu PTK. Iya, hari ketiga ya Pak ya. Nah itu justru diskusi di situ. Nah itu udah saya upload Pak, PPT-nya salah satu. Iya Bu. Terima kasih Adung. Ya, sama-sama. Untuk ini tadi pertanyaannya sudah terjawab ya. Kemudian saya langsung ke ini menanyakan apa materinya bebas ketika melaksanakan PPL. Ini rasanya juga ini ya. Ya silakan Bu Arita Pak Dudung. PPL kan itu sudah dibuatkan RPP-nya. PPL kan tidak membuat PPP baru. Iya, untuk PPL. Maksudnya waktu UKIN itu Pak. Waktu UKIN materinya UKIN. Ya, itu kan salah satu RPP yang terbaik kok Pak. Diulang lagi aja. Itu tuh kita lihat dulu besok ya rapat koordinasi Pak. Nanti kita kan ada ini ada apa namanya arahan. Ada arahan. Kan kemarin itu kan arahannya sebenarnya waktu penyegaran NRP yang baru itu yang TOT itu Pak Dudung.
itu dikasih tahu bahwa UKIN itu harus pengembangan perangkat pembelajaran baru. Tapi besok coba kita akan negosiasikan apakah boleh dari 3 pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah ada. Jadi nggak perlu dibuat yang baru gitu. Karena kan kemarin tuh pada waktu teori mohon diusahakan Bu. nanti kita akan coba nego Pak. Apakah bisa gitu karena mungkin keterbatasan waktu ya nggak Pak? Nanti kita akan coba nego. Besok kita ada rapat Pak jam 2. Kalau kemarin di forum LPTK itu Bu, dari teman-teman saya yang PPG, itu ada 2 pilihan Bu, dari hasil lokakarya atau dari yang baru yang dipersiapkan. Nah, ini kami memohon Bu kalau memungkinkan besok diperjuangkan yang terbaik. Iya Pak. Terima kasih Bu Arit. Ini apa nih? Angkatan 2 ya? Angkatan 2 info berakhir apa tuh Bu Dini? Ini yang Bu Helena dulu, Prof, yang ini yang di-up. Katanya yang di-upload di F6 itu video praktek pembelajaran siklus 1 dan 2 ya. Lalu laporan persiapan PTK itu seperti apa? Penjelasan dari dosen pembimbing harusnya ini ya. Iya, laporan persiapan PTK tadi kan yang sederhana saja. Yang sederhana itu maksudnya kemarin itu kan udah dibuat tuh proposalnya, tinggal ditambahkan aja bab 4-nya hasil dan pembahasan. Jadi tergantung dari pendekatan yang dilakukan kan dalam RPP itu apa. Nah kemudian pendekatan yang Ibu buat di dalam RPP itu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya ini dari Hanif Hidayah. PPL tanggal 4 November. Karena adanya cuti bersama, artinya kegiatan review PPL 1 dimulai tanggal 5, tetapi jadwal yang baru saja di-share review PPL 1 untuk angkatan 2 dibuat tanggal 3 November. Mohon pencerahannya, Bu. Pak Dudung? Halo Pak Dudung. Bagaimana ini karena terkait dengan cuti bersama? Nggak ada cuti bersama itu jadwal GTK itu udah sesuai. Saya yang mau tanya sama Pak Dudung, PPL 1 itu sampai 2 November kan Pak? Kalau jadwal cuti bersama itu sudah diperhitungkan oleh GTK. Jadi jadwal yang dikemukakan oleh GTK itu sudah disesuaikan dengan jadwal. Coba kita hitung ya. PPL 1 kan mulainya tanggal berapa angkatan 2? PPL 1 mulainya tanggal, Pak Dudung mana nih? PPL 1 mulainya tanggal 19 Oktober kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11, 12 sudah diperhitungkan Bu Dini. Jadi kan tidak ada mundur, nggak ada mundur sama sekali 19 Oktober sampai dengan tanggal 2 November. Nah itu kalau kita kurangin dengan cuti bersama 28, 29, 30 itu pas 12 hari. Di tanggal 2 November itu pas 12 hari. Berarti review PPL 1 tetap tanggal 3 November gitu. Tapi di ininya beda Bu, di LMS-nya Bu. Di LMS tanggal 3 November masih pelaksanaan editing dan uploading rekaman praktik. Nah, itu berarti kita ngikutin aja di LMS. Coba di LMS angkatan 2 ya? Ya, angkatan 2 Bu. Ini selesainya tuh tanggal 4 November Bu. Di sini mengunggah masukan dan balikan. Iya, kalau tapi mulai tanggal berapa Pak? Mulai tanggal berapa Pak? PPL 1-nya? PPL 1 di sini di jadwalnya mulainya tanggal 19 Bu. Kalau 19 Oktober kan 19 Oktober Pak. Itu berarti sampai 2 November itu udah 12 hari loh Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, belum ya. 10. Belum Pak, belum. Benar. Karena kan kepotong hari Minggu Pak. Iya Bu, hari Minggunya ada. Iya, berarti itu mundur Pak. Bukan mundur, memang jadwalnya seperti itu. Jadi tanggal 4 ya Pak di situ ya? Iya Bu. Tanggal 1 hari Minggu ya kan? Tanggal 1 hari Minggu. Berarti kan tanggal 2, 3 berarti berapa hari itu? 19, 1, 2, 3, 4, 12 hari. 7, 8, 9,
12 pas 12 hari. Pas 12 Pas 12 dapat hari. ya. Yang ikutin aja Pak LMS, itu benar itu. Iya. Berarti tanggal 5-nya berarti itu review PPL 1. Benar ya Pak? Berarti 5, 6, 8 gitu ya. 5, 6, 7, 8. 5 baru mulai review. Pokoknya yang jelas hari Minggu libur gitu aja. Hari Minggu tuh nggak dihitung. Ini masih banyak nih. Berikutnya nanya kepada Pak Dudung nih, pada dashboard F3 belum 100% padahal semua tagihan sudah terdaftar. Tahu dah. Kita aja. Ada masalah. Keyboard. Udah. Pada dashboard, pada F3. Ini lagi profesor lagi ngomong, jadi mama harus perhatikan. Maksudnya apa tuh? F3 itu belum 100% apanya? Silakan Bu Ernesta di sini buat. Baik, saya Bu. Ya. Ini kan kebetulan kan kita lihat semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu kan kalau dia rekaman semua kegiatan kita kan lihat di dashboard dari menu LMS gitu. Jadi kita bisa lihat. Bu Ernesta ini peserta. Saya peserta Ibu di angkatan 2. Nah, jadi kebetulan kan di F3 kita kan sudah dibagi kelompok 1, 2, 3. Jadi tentu setiap dosen kan beda kelompoknya. Lalu dari LMS di situ kita kan lihat kita kan pasti ikuti sesuai dengan kelompok-kelompok kita begitu Ibu. Nah, setelah kita upload semua ikuti semua, lalu kita lihat di F3 ini mungkin teman-teman juga seperti itu. Kita lihat belum tidak bisa 100% begitu. Atau mungkin ketika itu tidak 100%, tentu kan ini kan saya rasa ini dari admin lah ya yang memahami ini. Kalau kami kan tentu ikuti prosedur yang ada sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh dosen tentunya. Nah, kita tagihan semua begitu. Ya. Maksudnya gini Bu. Maksudnya mungkin ada produk peserta yang Ibu belum upload. Sudah semua Ibu. Sudah semua. Sudah semua. Hampir. Ya. Tapi tetap tidak bisa 100% begitu. Ya betul Bu, karena kan ada pembagian web meeting Bu. Jadi misalnya kelompok A kan tidak bisa buka kelompok di kelompok C, otomatis kan itu akan terbaca oleh sistem, tidak bisa 100%. Nah itu admin yang bisa. Tolong admin, minta admin aja Bu, minta diceklistin manual aja. Yang bukan aktivitas Ibu karena terhitung oleh sistem, diceklis aja sama admin. Gitu. Iya. Kalau ibunya sendiri yang menceklis bisa nggak Pak Dudung? Nggak bisa karena dia kunci. Direstriksi. Kalau web meeting bisa. Iya, direstriksi dia. Kalau saya lihat Bu yang menjadi yang tidak bisa tentu upload produk kan tidak mungkin semua dosen kita beri produk kita begitu. Nah, itu tuh Pak. Kita cobaan di produk dia tidak bisa. Di produk. Kalau nggak bisa kita checklist. Asal kita buka misalnya rekamannya terchecklist. Namun ketika produk itu kan harus kita berikan produk di dalam baru bisa dia 100% di situ. Di situ kendalanya. Ya mungkin admin aja Bu. Ya lapor ke admin biar admin menelusuri. Kalau kegiatan Ibu sudah selesai, tetapi ada yang belum terchecklist yang tidak bisa diakses, admin bisa Bu, selama dosen pun bisa. Mungkin karena di restriksi tadi ya Pak Dudung. Pak Dudung, ini terjadi di biologi kemarin Pak Dudung, angkatan 3 Pak Dudung. Itu artinya semuanya di pendidikan di PPG biologi angkatan 3 100% semua Pak Dudung. Dengan menghilangkan restriksi web meeting guru. Meeting dosen. Hilang restriksinya muncul. Karena muncul ya kita buka manual. Ya berarti restriksi itu nggak usah Pak Dudung. Ya, kalau saya kan sesuai dengan SOP dari tim pusat gitu. Ya, jadi ya aja lah, itu kan kewenangan kita juga sih sebenarnya. Setelah mau strict boleh, mau dibebaskan boleh sih sebenarnya gitu. Kalau dibebaskan juga nggak apa-apa kan, mereka melihat juga kelompok lain nggak masalah ya kan? Ya karena kan pengalaman dari kemarin ini, kalau nggak di strict kayak gitu. Pelet gitu, ngumpulinnya antar aja dibuka ini gitu. Kalau nggak distrik kayak gitu, makanya kan berdampak. Jadi kalau waktunya kan ini mau habis, jadi mahasiswa cepat mengupload gitu. Tapi kalau dibebaskan, jadinya numpuk di akhirnya
terlewat kayak gitu. Tapi ya sudah, kalau untuk web meeting mungkin kalau tidak mau di restrict juga nggak masalah. Iya, nggak masalah, web meetingnya aja yang nggak di restrict. Ya sudah, itu aja mungkin admin lah bisa buka admin masing-masing, Pak. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Mas Dalena, ini mungkin PP-nya harus daring. Ini kalau nggak salah tadi mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya Bu Arita ya. Ya enggak, tapi kan kalau itu kan waktu itu sebenarnya udah jelaskan RPP-nya itu nggak harus daring, bisa juga luring. Itu kan tergantung dari kondisi sekolah gitu loh Bu. Kondisi sekolah Ibu aja disesuaikan semuanya. Namanya kan kalau zonanya hijau misalnya dia boleh daring, boleh luring ya nggak usah pakai daring, luring juga nggak apa-apa begitu. Ya. Selanjutnya Ibu Norita ini pertanyaannya ke Pak Dudung. Mahasiswa PPG kelompok D hari ini pukul 10 sudah melakukan web meeting dengan memasukkan tautan link Google Meeting di LMS. Baru saya cek kembali rekam jejaknya hilang, itu bagaimana Pak? Wah ini kayaknya panik nih Pak Dudung. Saya dosen. Ini dari bahasa Indonesia beserta mahasiswa PPG. Ya, kalau hilang kan tinggal di copy ulang. Misalnya kan ada di Google Meet. Ini tautan link Google Meeting di LMS ya. Iya, kalau hilangnya dibuat lagi oleh admin atau oleh dosen bisa. Tautan link itu enggak setelah melakukan web meeting, tautan link Google Meeting itu maksudnya yang mana, rekamannya atau yang waktu pertama kali buat web meeting gitu, Bu Nerita. Mana Bu Nerita? Bu Nerita. Ya Bu. Ini ya Prof, jadi tadi pagi itu saya mengundang peserta dengan membuka tautan itu disimpan di web meeting, terus kemudian melaksanakan. Nah barusan saya cek kembali tautan yang tadi disimpan itu tidak ada. Yang tadi pagi disimpan. Iya. Tapi kan rekamannya ada kan Bu? Nggak ada, rekaman juga nggak ada. Tapi tadi waktu kegiatan web saya rekam. Tapi Ibu pakai ini kan, pakai instruktur itu ya dari GTK itu kan? Iya. Direkam tapi di Gmail-nya. Iya, direkam. Di kegiatan apa? PPL atau di review pembelajaran? Kegiatan hari ini. Kegiatan review PPL 1. Oh iya. Sama gini. Kalau admin bisa kalau menghilang itu kan bisa dibuat baru Bu. Oleh admin dengan menambah aktivitas add activity, kemudian ada web di situ, URL-nya dibikin baru bisa itu. Bukan begitu Pak Dudung, maksud saya rekamannya yang hilang, rekamannya itu nggak ada di Gmail. Bukan rekaman, linknya. Enggak, tanya dulu. Bu Nurita maksudnya kan rekamannya tidak ada di Gmail kan? Rekamannya ada di Gmail Bu. Cuma apa linknya yang saya simpan di LMS itu tidak ada. Ya kan link itu kan nggak apa-apa Bu. Rekaman pembelajaran itu yang perlu Ibu masukkan. Rekaman itu dimasukkan aja sehingga bisa dihitung. Iya kan Pak Dudung? Iya. Caranya kalau ada yang di tadi ya, kalau masih ada yang PPT-nya tinggal diduplikat tadi, duplicate ya, dan dipindahkan ke situ. Kedua, Ibu nggak usah khawatir, di PPL ini nggak ada time span sih sebenarnya Bu. Enggak, di review PPL 1 ada Pak. Ini kan di PPL. Di review Pak. Oh kalau review ya ada betul. Ya kalau di review yang tadi berarti kan hanya ada dua ya, pengantar dan akhir saja. Jadi ya pengantarnya tinggal diduplikat aja Bu. Jadi bisa atau admin juga bisa. Baik Mbak Nurita, yang penting rekamannya nggak hilang Bu. Nah itu rekamannya penting. Karena yang dihitung rekamannya. Iya. Rekamannya dipindahkan ke LMS. Saya coba tanyakan ke itu ya Bu, ke Pak Sehudin. Admin. Iya ke Pak Nur. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Artinya saya tidak usah mengulang web meeting kan hari ini ya. Nggak usah. Ya, terima kasih.
Terima kasih Prof. Arita dan Bu Dini. Pak Dudung, terima kasih. Selanjutnya ke Bu Putu Halmini nih. Tapi kayaknya sudah dijelaskan tadi oleh Bu Arita pembuatan PTK, laporan PTK, apakah menggunakan kata pengantar atau yang lainnya, ini rasanya sudah cukup. Sudah cukup. Lanjut kemudian ke Ika Dayanti. Pertemuan koordinasi Zoom seperti ini kenapa tidak sampai ke kelas yang lain ya? Merata. Ini diinfokan ya. Kenapa kok nggak merata? Kelas angkatan. Ini. Mas Umam mana Mas Umam? Iya Bu. Mas Raken, gimana ini? Kenapa kok ada mahasiswa protes nih nggak masuk itunya informasinya? Jadi Bu, ini kan informasi ini sudah di-share di grup ini Bu, grup mahasiswa secara keseluruhan angkatan 1 sampai dengan 4. Kemudian di-share di grup admin angkatan 1 sampai dengan 4 Bu. Nah, berarti mahasiswa yang kurang responsif nih, berarti sebenarnya sudah ada di grup WA masing-masing. Jadi selama pelaksanaan PPG ini para mahasiswa harus update terus dengan WAG karena semuanya itu tidak ada hard copy. Semuanya kan update-nya di WAG Bapak Ibu. Jadi benar-benar harus cek WAG terus deh every second setiap detik. Mohon maaf Prof. Mohon maaf Prof. Kebetulan saya guru pamong Prof. Jadi kadang-kala kami guru pamong di angkatan 2 itu kurang mendapatkan informasi untuk pamong dari prodi apa Bu? PJOK Prof. Berarti ini Pak Sujarwo ini. Pak Sujarwo ada nggak? Pak Sujarwo. Ada Bu infonya Bu, jelas banget kok di grup infonya. Ada. Sujarwo. Kami di grup belum mendapatkan Bu. Kami dapat dari angkatan 1 Bu. Iya Pak Sujarwo, itu kan koordinator PJOK, ya kan? Jadi kan yang di-share kan ke koordinator PPG setiap prodi. Nah, koordinator PPG setiap prodi lah yang wajib menyebarkan ke yang lain. Bagaimana ini Pak Sujarwo aja nggak datang ya? Udah diinformasikan Bu sama Pak Sujarwo Bu di grup ada kok informasinya Bu, jelas banget. Dari Sujarwo ada pembelanya. Berarti yang benar yang mana ini? Ya Bu, jelas kok Bu, ada Bu di grup. Ada informasinya Bu. Melalui Japri langsung. Ya, di kelompok kami ada juga Bu, tapi kalau saya ketua kelompoknya. Iya, karena kan kami kan karena ini waktu mendesak kemarin kan baru keluar LMS-nya langsung tadi pagi kita buat Zoom-nya, kemudian langsung disebarkan ke koordinator PPG kan. Kemana lagi kita kan bingung juga nggak punya grup PJOK kan, langsung koordinator PPG yang rencananya harus menyebarkan ke dosen atau guru pamong gitu. Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir. Ini slide-nya juga semuanya akan disebarkan ke koordinator PPG gitu ya Bapak Ibu. Bu Arita, apakah guru pamong wajib WA, Mak? Apakah dari guru pamong wajib S5? Iya dong. F5 itu kan PPL 1 ya Bapak Ibu. PPL 1 kan guru pamong ada di situ bersama dosen. Itu walaupun tidak ada time span, tapi tetap ada web meeting pengantar dan sebagainya gitu. Forum diskusi gitu loh Bapak Ibu. Cuman tidak se-strict review gitu. Ada beberapa pertanyaan yang saya lewati ya Bapak Ibu. Ada yang di Bu Dini, ini 4 menit lagi loh Bu Dini. Ya, makanya saya lewati yang sudah, saya tidak akan tanyakan lagi. Untuk UPE, apakah ada kisi-kisi soalnya Bu? Minta kisi-kisi Bu. Sudah bocoran jawabannya. Kita belum diadain rapat koordinasi. Ya, tunggu saja ya. Informasi awal untuk kisi-kisi UP itu adalah CPL. Yang 7 CPL itu yang akan ditanyakan gitu aja.
Pokoknya Bu, setahu kami ya Bu ya, Ibu pelajari saja modul yang ada di LMS itu. Biasanya keluarnya dari modul, cuman ya itu pertanyaannya hot. Jadi walaupun udah belajar harus perlu nalar dikit gitu. Sebenarnya itu prinsipnya semuanya keluar dari modul yang ada di LMS gitu. Jadi itu kuasailah modul yang ada di LMS itu. Karena pertanyaannya itu muter-muter dikit Bu, karena itu hot gitu. Jadi nalar gitu. Nalar. Jadinya walaupun jadi jangan dihafal ya, mungkin dipahami dan dimengerti gitu. Dan nggak usah pusing Bu, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit Bu masalah untuk praktek di UKIN itu tadi Bu Profesor mengatakan katanya RPP yang dipakai katanya RPP yang sudah pernah dipakai untuk ujiannya. Justru gini Bapak Ibu, besok kan kita kan baru ada rapat koordinasi untuk koordinator PPPG ya Bapak Ibu. Karena saya tidak ikut TOT. Nah, berdasarkan masukan dari teman-teman yang mengikuti TOT itu mengatakan bahwa informasi dari GTK untuk UKIN itu harus menggunakan pengembangan perangkat pembelajaran yang baru sama sekali. Nah itu besok kita akan pastikan Bu, apakah masih bisa dinego dengan menggunakan pengembangan perangkat pembelajaran yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa yang 3 itu ya kan. Kalau memang tidak bisa dinego lagi, baru kita akan informasikan segera. Besok siang kita ada rapat koordinasi. Nanti kita akan pastikan setelah besok siang ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Boleh izin bertanya. Bu Dini, gimana Bu Dini? Rita, bukannya Senin itu rapat, bukan besok. Ya Senin, maksudnya besoknya besok Jawa, bukan besok orang Sunda. Yang lain pertanyaannya hampir sama semua, tetapi ini ada pertanyaan tentang UP. Kalau UP kan tadi Bu Arita belum nih ya. 1 menit aja Bu Dini, udah nih kita tutup aja. Lanjut. Baik Bapak Ibu, pertanyaan rasanya sudah hampir sama gitu pertanyaan yang ada di chat. Bu Rata Dewi tadi mau lanjut. Bu Arita barangkali mau langsung kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya ini. Halo? Prof Arita. Ya. Halo. Ya, saya Nuraini Marta, Bu. Berkaitan dengan tadi review itu kita mahasiswanya pesertanya kita bimbing itu ya Bu ya. Iya benar Bu, daya kelompok yang kita bimbing. Mulainya kapan Bu? Ada yang sudah mulai gitu ya? Kan tergantung angkatannya. Ibu angkatan berapa? Angkatan 1. Ya hari ini harusnya Bu. Tapi kok di LMS saya belum ada. Ada F6 Bu, ada F6-nya. F6. Kalau tadi pagi saya baru ngecek adanya F5. Itu Pak Dudung gimana Pak Dudung? Ada F6. Iya. Ibu ini Bu Tiasia ya? Pak Dudung? Ya, coba di refresh Bu, di refresh. F6 udah masuk Bu. Ada. Oh, yang belum di refresh keluar. Ada. Nanti Pak Dudung nanti kita itu. Di refresh itu yang itu laptopnya mungkin. Laptopnya. Soalnya udah di set dari 2 hari yang lalu sudah semuanya udah ada. Saya tadi pagi kan ngisi. Ini dosen Pak Dudung, Bu Nur Aini Marta di set. Ibu Nur Dosen sejarah. Dosen PGSD Bu ya? Iya. Kelas berapa Bu? Kelas berapa? Kelas D, 1D. PGSD. Saya tadi coba saya cek lagi, nggak ada. Makanya saya bingung ada yang udah mulai ya. Gak apa-apa nanti